Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai dinamika. Kita masuk ke materi dinamika penduduk. Jadi sebelum kita masuk ke materi dinamika penduduk di Asia, benua Asia, Afrika, Amerika, dan benua lainnya, saya akan memberikan gambaran umum mengenai dinamika penduduk itu seperti apa. Jadi dinamika penduduk ini berhubungan dengan antroposfer atau humanosfer, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai kependudukan. Kemudian di bawahnya ada lapisan manusia dan penduduknya dan kehidupannya di permukaan bumi. Kemudian turun lagi ke demografi, ilmu kependudukan, dan ilmu kependudukan nanti ada dibagi menjadi dua, yaitu kualitas penduduk dan kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Komposisi penduduk itu, jadi komposisi penduduk ini dibagi menurut jenis kelaminnya berdasarkan umurnya, yaitu golongan muda 0 sampai 14, golongan dewasa 15 sampai dengan 64 tahun. Kemudian piramida penduduk, yaitu ciri-ciri piramida penduduk ini ada 3 berikut gambarnya. Ada ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Ekspansif itu ciri-cirinya pertumbuhan penduduk sangat tinggi, tingkat kelahiran sangat tinggi, dan biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Kemudian piramida stasioner ini relatif stabil, tingkat kelahiran dan kematian rendah, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua seimbang, dan biasanya terjadi di negara maju. Kemudian piramida konstruktif ini piramidanya biasanya negatif, tingkat kelahiran rendah, sebagian penduduknya berusia tua. Ini adalah bentuk-bentuk dari ciri-ciri penduduk, piramida penduduk. Kemudian mengukur pertumbuhan dan penduduk. Pertama, atau berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Ini adalah rumus-rumusnya. Ini saya tidak meminta untuk kalian menghafalkan rumusnya, tapi tolong catat di buku tulis kalian mengenai rumus angka kelahiran kasar, angka kematian kasar, dan angka kematian bayi, angka migrasi masuk, dan angka migrasi masuk. Ini gambaran umum yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke dinamika penduduk negara di benua yang ada di dunia. Kemudian macam pertumbuhan penduduk ada 2, pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk sosial. Ini ada rumusnya sendiri juga. Terus kemudian mengukur kualitas penduduk, yaitu kualitas penduduk baik secara perorangan maupun secara berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai penduduknya itu sendiri. Terus kemudian ada dari kualitas penduduknya itu dicari mulai kesehatan dan pendidikannya. Kalau kesehatan itu berdasarkan status gizi makanan penduduk, ketersediaan daya obat-obatan, dan tingkat penghasilan dan pendidikan penduduk, dan sanitasi kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal penduduk itu. Jadi ini adalah gambaran sedikit mengenai dinamika penduduk, gambaran yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dinamika penduduk di negara di benua yang ada di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.